memang benar-benar gila bola atau bola gila ini di bola kita yang mau keluar duit investasi besar yang sudah dijamin pasti rugi gitu kan. Tarkam aja ada hadiahnya. Nah, Tarkam ada hadiahnya. Piala Gubernur Jatim 300 juta. Kemudian Piala Indonesia ya 37,5 miliar itu tidak ideal. Iya. Memang idealnya di angka 50-60. Betul. Sampai di sekarang nggak pernah dijelaskan oleh PT Liga Indonesia kemana uang dari sponsor dan sebagainya. Rugi beneran atau dia punya pendapatan lain yang kita tidak tahu. Iya, iya. Tapi jangan sekali bilang industri, Iya, karena iya. nyatanya Atau ada pencucian uang di sepak bola kita. Nah ini kan harus diusut tuntas, jangan sampai. jadi disepakati aja kan buat PES aja berapa. Sisanya ya dibagi rata aja buat. Betul. Bravo Cocomayo Channel. Jumpa lagi dengan saya Fatih Habanto dan Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Akmal? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikit lagi lebaran. Amin. Seperti kita ketahui bersama bahwa Liga udah selesai. Betul. Tapi menurut saya pribadi itu banyak kejutan atau surprising. Yaitu adalah satu bahwa Liga ini tidak ada degradasi. Betul. Surprise pertama. Surprise pertama. Surprise kedua adalah bahwa juaranya justru banyak diisi oleh tim skuad pemain muda. Dua. Yang Surprise kedua. Yang ketiga, jadwal yang cukup padat terutama di akhir-akhir ini. Iya. Karena gitu kan. Stripping. Yang keempat adalah yang mungkin ini bisa kita bahas panjang lebar, yaitu di mana sang juara tidak dapat hadiah uang. Iya. Padahal Kalah dengan fair play yang dapat 100 juta. betul. Hanya mendapat medali saja. Betul, Padahal perjuangannya luar biasa. Betul. Di tengah jadwal yang padat dan juga diimbangi dengan denda-denda. Ditambah kompetisi dihentikan karena kasus kanjuruhan. Kanjuruhan dan segala macam. Baiklah, ini bagaimana nih Akmal melihat semua kejutan-kejutan ini, mungkin bisa dibahas satu persatu untuk bisa kita ketahui bersama dan untuk next tidak akan terjadi lagi. Ya, ini aneh ya. Aneh gitu kan kalau kemudian dikatakan oleh PT Liga Indonesia bahwa tidak ada hadiah prize money buat juara sejak 2018. Ini sangat aneh sekali. Artinya sepak bola kita ini besar pasak daripada tiang ya. Yeah. Dimana pengeluarannya besar, saya hitung-hitungan misalnya hitungan kotor 30 sampai 50 miliar, bahkan kalau bisa seperti Persija, Persib itu di atas 50 miliar pengeluarannya. Bukan sampai 100 itu. Iya, bisa sampai 100 miliar, tapi kemudian hanya mendapatkan nilai equal subsidi 5,5 miliar untuk semua klub. Gitu kan. Artinya apa perbedaan peringkat 1 sama peringkat 20 tidak ada gitu. Bahkan yang sekarang degradasi pun dapatnya sama juga. Sama juga. Kalau seperti itu mendingan di zona bawah saja. Pengeluaran duit tidak seberapa, kemudian ruginya juga tidak terlalu banyak dibanding dengan misalnya tim-tim seperti Persija, kemudian Persib yang mengeluarkan duit banyak tapi dapatnya 5,5 miliar, kemudian belum lagi dipotong sanksi Komdis yang hampir setiap pekan ada, misalnya menyalakan flare aja 20 juta gitu kan, 2 kali menyalakan flare 50 juta gitu. Kartu kuningnya udah denda itu. Iya, kartu kuning aja denda kan. Artinya kan ini kan problem sepak bola kita yang sayangnya sampai sekarang nggak pernah dijelaskan oleh PT Liga Indonesia kemana uang dari sponsor dan sebagainya. Harusnya kan kompetisi ini milik klub, karena 99% sahamnya adalah saham klub lah sebagai pemilik saham. Harusnya uang semua kembali ke klub gitu kan. Kalau kemudian dihitung secara kotor misalnya pendapatan dari sponsor baik itu BRI sebagai sponsor utama maupun misalnya hak siar total 450 miliar, itu kan nggak sebanding dengan hanya mendapatkan 5,5 miliar. Ya, 5,5 kalau kita kali 18 itu kan nggak sampai 100 M. Makanya sisanya kemana yang lainnya itu kan. Ini kan harusnya dijelaskan dan klub harusnya bertanya itu. Kenapa klub bertanya itu? Karena klub pemilik saham gitu. Nah, kalau kemudian tidak ada hadiahnya, cuma dapat trofi dan ucapan terima kasih. hanya di negeri ini ada kompetisi level elit yang nggak ada hadiahnya. Betul. Nah, kalau lebih banyak ada hadiah di pramusim malah. Iya, makanya kemudian wajar kalau kemudian di pramusim semua pada ngotot kalau seperti itu kan. Misalnya kan Piala Presiden 3 miliar hadiahnya. Kemudian Piala Menpora 2 miliar, Piala Gubernur Kaltim 1 miliar. Tarkam aja ada hadiahnya. Nah, Tarkam ada hadiahnya. Piala Gubernur Jatim 300 juta.
Kemudian Piala Indonesia yang dimenangkan PSM 2018 itu ada hadiahnya 3 miliar gitu. Nah, ini kan apa namanya, kalau kemarin-kemarin kan orang semua taunya Indonesia ini ada hadiahnya juara. Tapi anehnya juga ketika biasanya kan sebelum launching kompetisi, Betul. itu kan ada managers meeting. Betul. Itu dijelaskan misalnya kompetisi ini tidak hadiah. Tapi kenapa klub diam aja ya? Nah, itu dia problem kita, kok klub diam aja gitu kan, nggak ada hadiah yang diberikan. Atau jangan-jangan klubnya nggak berpikir jadi juara gitu. Atau klubnya udah kaya semua, nggak perlu uang lagi. Nah, saya jadi bingung kadang-kadang lihat kawan-kawan yang jadi presiden klub dan sebagainya dengan hanya dapat 5,5 miliar, kemudian pengeluaran sampai 50 miliar. Ya kalau dihitung kan ruginya besar sekali, apalagi kompetisi musim ini ada yang disentralisasi, kemudian ada yang kemudian tidak boleh pakai penonton. Dan ada berapa yang tidak bisa di home karena dipakai buat persiapan Piala Dunia. Piala Dunia ini kan rugi yang luar biasa. Artinya rugi sampai 35 miliar, 40 miliar. Itu hal yang biasa, berarti orang Indonesia tuh kaya-kaya gitu kan. Akhirnya saya berpikir ya jadi atau ada pendapat lain, Nah, pendapatan lain. Akhirnya saya berpikir suuzon nih, jangan-jangan kompetisi kita di direct sama bandar judi nih gitu kan, untuk menutupi ongkos akomodasi, transportasi dan biaya operasional klub. Betul. Ya, takutnya seperti itu. Kalau ngelihat pertandingan kan memang kelihatan banyak pertandingan yang aneh-aneh. Dari 2-0 bisa berubah 3-2, kemudian dari pertandingan bisa 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, jadi 3-2 gitu di injury time. Dan banyak gol-gol injury time yang luar biasa gitu. Pelatih yang mengeluh, dia bingung kenapa pemain tidak sesuai dengan instruksi gitu. Nah, itu dia. Terakhir misalnya. Dua pertandingan terakhir ada pelatih gitu tuh. Iya, ada pelatih gitu, bahkan 2 pertandingan terakhir tim besar bisa kalah dengan skor 8 gol kebobolan dan hanya mencetak 1 gol. Pelatihnya bingung gitu loh ya. Kok bisa seperti ini gitu kan? Padahal di awal-awal salah satu tim yang favorit juara, termasuk misalnya ya PSIS Semarang yang merangkul banyak pemain bintang. Kalau seperti ini semua, artinya ya udah nggak perlu pemain-pemain bintang lah. Ngapain kemudian kita repot-repot bikin klub dengan harga mahal, tapi apa namanya hadiahnya tidak sesuai dengan harapan gitu. Kita bandingkan misalnya di Asia Tenggara, Liga Malaysia itu hadiahnya 545 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,1 miliar hadiahnya ya. Belum itu di luar rating TV-nya, di luar apa namanya subsidinya untuk kemudian yang sama jumlahnya. MLS ini meniru apa yang dilakukan oleh Inggris Premier League. Karena memang mereka ini kan negara persemakmuran. Malaysia Super League. Kemudian Thai Super League 291 ribu atau sekitar 4,3 miliar. Kemudian Vietnam League 214 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,1 miliar. Singapura League 113.100 dolar. Kemudian Kamboja Super League saja ada hadiahnya 37.000 dolar atau kalau dihitung sekitar 600 juta rupiah gitu. Ada masih Kamboja gitu. Nah, Indonesia negara besar dengan luas yang begitu luar biasa, operasional klubnya besar, nggak ada hadiahnya. Padahal kan terakhir masa ada hadiah sekitar 3M kalau nggak salah. Betul. Dan itu bahkan pada 2017 itu semuanya mencontoh apa yang dilakukan di Inggris gitu kan. Ada equal share, semuanya dapat dalam jumlah yang sama sesuai dengan TV rating juga. Kemudian ada berdasarkan hadiah untuk juara, kemudian ada juga hadiah berdasarkan peringkat. Ada juga TV rating. Tapi kemudian 2018 TV ratingnya dibuang karena memang ternyata PT LIB-nya tidak dapat apa-apa gitu untuk operasional, habis begitu saja. Sehingga kemudian disepakati tidak ada TV ratingnya. Nah, ini kan problem. Kalau di Liga Inggris misalnya, Manchester City juara tahun lalu itu mendapatkan total 153.900.894 pound sterling. Ya, kalau di situ kalau di Inggris tuh ada equal share dibagi 2, equal share domestik sama equal share internasional. Kemudian ada juga pendapatan subsidi yang nilainya sama, komersial namanya, commercial center. Kemudian ada yang beda. Yang beda ini misalnya facilities fee, kemudian juga rating itu kan. Kemudian juga sporting meritnya, sporting merit yang berbeda berdasarkan peringkat. Tahun lalu misalnya ketika juara Manchester City mendapat 153 juta dolar. Kemudian di 2021-2022 ketika juara juga dapatnya 152.553.000 dolar.
Nah, ini kan ada berbeda sekitar $1 juta itu terjadi ada perbedaan di equal share. Pada 2022 equal share-nya 31.809.969. Tapi 2021 equal share-nya 31.375.697. Itu semua klubnya dapat. Jumlah segitu dari peringkat 1 sampai peringkat 20 gitu kan. Jadi, artinya kalau kemudian dengan dana segitu misalnya equal share yang didapat itu baru equal share, belum pendapatan-pendapatan lain. Klub setidaknya menutupi ongkos kompetisi yang dia ikuti gitu kan. Nah ini kan di Indonesia enggak. Ya. Setidaknya walaupun jumlahnya kecil tapi porsi-porsi itu ada. Betul. Gitu, nah, sekarang inilah Pak Pati kan pernah pegang PSS Sleman nih. Dalam waktu dekat kira-kira dengan 5,5 miliar gitu bisa dapat apa gitu kan. Ayo. Pengeluaran PSS dulu zaman Pak Pati berapa? Gitu. Persisnya 37,5 miliar kan. Tapi itu juga dengan catatan banyak pemain yang kita ambil dari waktu masih di Liga 2. Betul. Jadi 37,5 miliar itu tidak ideal. Ya. Memang idealnya di angka 50-60 seperti itu. Dan memang di Sleman itu dibantu dari pemasukan penonton. Kebetulan kita izin polisi gampang dan tidak ada partai usiran. Betul, termasuk supporternya kan militan. Militan. Nah, itu kita bisa dapat pada musim itu 18 miliar. 18 miliar. Nah, terus ada sponsor-sponsor lain. Nah, ini kreativitas daripada marketingnya. Bisa bermain dari digital dan segala macam. Intinya pada saat itu kita rugi 7,5 miliar. 7,5 miliar. Artinya pendapatan paling tinggi ketika itu dari penonton. Penonton. Ya kan, 18 miliar sekian 18 itu tadi kan. Ya. Nah, sekarang kan Liga 1 yang sekarang penontonnya aja ada yang mau pertandingan tidak boleh penonton. Ya, gitu kan. betul. Terus satu lagi juga jadwalnya relatif bagus waktu itu, dalam arti seminggu sekali gitu. Sekarang kalau seminggu 2-3 kali ya penonton pikir-pikir juga. Dia akan milih mana yang partai lebih big match gitu kan. Ditambah lagi di masa bukan di weekday pertandingannya kan. Betul. Nah, ini kan orang juga orang kerja dan sebagainya. Artinya pemasukan klub ini tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Justru itu tuh tantangan bagi operator. Dia tidak boleh berpikir hanya untuk dia sendiri. Betul. Dia juga berpikir bagaimana klub bisa untung kan gitu kan. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena operator kan pekerja profesional yang dipekerjakan oleh pemilik saham, yakni klub gitu. Jadi kan. idealnya kan begini, operator memang karena liga ini juga merupakan komersial. Dan nanti sebagian dana buat PSSI, jadi disepakati aja kan buat PSSI berapa, sisanya ya dibagi rata aja. Betul. Sekarang misalnya hak siar TV 220 miliar, ya kan, dari MTech Groupnya. Tapi kan 100 miliar udah diambil untuk kepentingan BTV, biaya operasional dan biaya produksi. PH-nya produksi, artinya cuma 100. Lalu dari sponsor Bank Rakyat BRI misalnya 250 miliar. Nah, kemana uangnya itu? Kan harusnya ada rapat tahunan, rapat umum pemegang saham itu kan disampaikan semua kemana saja uang itu, dan harusnya klub sebagai pemilik saham harus bisa bicara gitu kan kepentingan itu. Kalau perlu ya ketika manajemen klub atau ketika board directornya di PT Liga tidak perform kan bisa diganti gitu kan. Ya, justru yang aneh itu ketika managers meeting mau akan datang launching kompetisi kan sudah jelas tuh. Betul. Tidak ada hadiah. Mungkin Akmal waktu kita offer tadi bicara bahwa kita malas baca. Jadi tidak baca, pokoknya iya aja. Iya, karena mungkin jangan-jangan udah berpikir kita nggak juara nih. Yang saya khawatir misalnya adalah jangan-jangan ntar juara-juara disetting dengan hadiah yang tidak ada gitu kan. Yang bahayanya bukan berpikir tidak juara. Kita juara tidak juara, kita harus punya pendapatan lain daripada itu dia. Nah, itu kan yang agak repot. Apakah kemudian sepak bola kita ini benar-benar sehat kompetisinya kan? Kalau dari nilai uang tidak sehat. Jadinya kan finansial klub itu tidak sehat. Pengeluaran sampai 50 miliar, pendapatan cuma 5,5 miliar. Taruhlah pendapatan 10 miliar. Artinya setiap klub itu rugi sekitar 30-40 miliar. Artinya pengusaha sekelas apa yang kemudian berani menghilangkan uang segitu besar di kompetisi sepak bola kita? Jangan-jangan nih negatif, artinya harus diselidiki ya. Jangan-jangan misalnya ada bandar-bandar judi yang bermain satu, atau ada pencucian uang di sepak bola kita. Nah, ini kan harus diusut tuntas, jangan sampai kemudian ini semua menjadi
industri sepak bola kita menjadi industri yang ilegal karena memberlakukan cara-cara yang tidak benar di sepak bola gitu kan. Justru seharusnya kita tidak bisa berani mengatakan ini industri karena industri kan semuanya untung. Betul, dalam ekonomi betul. itu kan semua untung. Produsen untung, konsumer untung kan gitu kan. Iya. Ini kan rugi pihak si klub ini gitu. Ya sama misalnya Liga Inggris kan semua untung. Walaupun dia degradasi dia tetap dapat untung gitu kan. Dan untungnya kemudian ketika degradasi dia gunakan untuk kemudian promosi kembali. Betul. Makanya kemudian bersaing untuk promosi Liga Italia apalagi Liga Champion gitu kan. Nah, klub-klub seperti Barcelona benar keuangannya tidak karena dia beli pemain yang sangat mahal-mahal dengan gaji yang mahal. Itulah kemudian di UEFA ada FIFA ada namanya financial fair play yang dibatasi pada akhirnya untuk menjaga neraca keuangan klub. Nah, di kita ini bagaimana mau dijaga neracanya, orang pengeluarannya udah pasti lebih besar dari pemasukan. Kita dijaga tapi jangan sampai rugi banyak. Kalau di sana kan dijaga supaya tidak pengeluaran banyak. Ini di sini dijaga supaya jangan rugi banyak. Tapi saya terbalik Pak Pati, jangan sampai rugi sedikit ini. Karena ruginya lebih besar loh gitu kan. Sekarang misalnya Persija kan baru kemarin misalnya dapat uang besar dengan partai pertandingan Persija lawan PSS Sleman karena dimainkan di GBK. Biaya GBK juga nyewanya mahal besar. Itu kan. Dan penontonnya penuh itu kan terakhir. Sebelum-sebelumnya berapa kali pertandingannya tidak boleh dihadiri penonton. Artinya kan gila ini pengusaha-pengusaha kita kan. Memang benar-benar gila bola atau bola gila ini di bola kita yang mau keluar duit investasi besar yang sudah dijamin pasti rugi gitu kan. Dan apakah ini yang namanya industri ke depan? Pak Pati kan orang industri nih, lebih tahu dong. Kalau seperti ini kira-kira sepak bola kita berapa tahun lagi akan lumpuh? Ya, lumpuh tidak karena tadi kan Akmal bilang bahwa pengusaha-pengusahanya berani rugi kan. Entah dia rugi beneran atau dia punya pendapatan lain yang kita tidak tahu. Tapi jangan sekali bilang industri karena nyatanya semua rugi yang klub ini. Justru itu inilah harus klub-klub juga harus kritis gitu. Betul. Bahwa jangan hanya liga aja yang untung, tapi juga dia sebagai pemegang saham dia juga harus dapat untung juga. Tapi jangan-jangan liganya juga nggak untung Pak Pati. Gitu. Yang untung mungkin personalnya ya. Nah, itulah salah satu transparansi keuangan atau neraca dari operatornya. Gitu. Saya tertarik gini. Kita kan sering nonton Liga Inggris. Liga Inggris paling transparan banget kan. Setiap tahun, setiap musim itu pendapatan klub itu kemudian dirinci sedemikian rupa dari sebuah kompetisi yang namanya English Premier League. Gitu seperti musim 2021-2022 kemarin gitu kan. Manchester City menempatkan peringkat pertama sebagai juara. Walaupun misalnya secara pamor, secara supporter kalah dengan Manchester United gitu. Tapi dia tetap jadi nomor 1 karena memang mendapatkan uang banyak dari prestasi dia sebagai juara. Ya itu tadi yang disebutkan kan bisa dari juara ditambah dengan TV rating ditambah dengan hal-hal itu kan karena proporsinya kan. Betul. Manchester United misalnya Liverpool dapat tinggi karena dari TV rating gitu kan. Manchester City nggak dapat TV rating karena memang tidak lebih besar dari Manchester United. Tapi kan mereka tetap mendapatkan apa yang mereka ini sehingga dengan uang misalnya 153 juta pound sterling mereka kan bisa hitung untuk belanja musim depan gitu. Nah sekarang klub-klub kita bagaimana berpikir untuk belanja musim depan? Orang duitnya kantongnya kosong nih sekarang. Jadi memang tadi bicara TV rating itu ada tidak fair juga ketika contoh lawan Persib gitu. Itu ratingnya tinggi. Ternyata contoh PS lawan Persib nih waktu itu ratingnya tinggi. Ternyata begitu saya cek dengan teman di biro risetnya Nielsen itu disumbangkan oleh orang-orang dari Bandung, bukan gitu kan? Berarti ini sebetulnya kan TV rating pada Pantika ini kita harus berikan banyak ke Persibnya. Betul. Karena dia menyumbang 70% dari penontonnya yang di Sleman itu. Iya gitu betul. loh. Sama seperti kemarin Persija lawan PSS Sleman pada kan. Tapi kan akhirnya ribut. Kenapa Persija sama PSS Sleman tidak disiarkan langsung, yang disiarkan Persib lawan Persikabo? Betul. Kan? Nah ini kan problem-problem yang ke depan kita harapkan bisa diselesaikan oleh PT Liga Indonesia. Keuangan transparan, uang sepenuhnya harus dikelola untuk kepentingan klub sebagai pemilik saham. Yang ketiga yang paling penting adalah keuangan yang sehat baik itu di PT Liga maupun di klub akan membuat kompetisi kita menjadi sehat dan juga membuat tim nasional kita ke depan menjadi kuat kan seperti itu tujuannya. Transparansi
hal mati harus harga mati. Harga mati. NKRI harga mati di Indonesia, tapi untuk di sepak bola transparansi keuangan harga mati. Nah, ini juga sebelum ditutup ada quote menarik ketika Pak Erick Thohir dia bilang di jajaran BUMN harus transparansi. Betul. Mudah-mudahan di PSSI juga beliau bisa berkata sedemikian itu transparansi juga. dan akhlak di sepak bola Indonesia. Titip pesan buat Pak Erick Thohir, semoga Liga Indonesia musim depan ada transparansinya dan ada akhlaknya. Artinya match fixing tidak boleh lagi ada di sepak bola Indonesia, kan gitu. Catat Pak Ketum, itu dari pendapat atau usulan dari Akmal Marhali dan juga dari Cocomeo Channel. Adios Cocomeo Channel.